Selanjutnya, legio oralis meliputi cavitas oris, dentes, gingiva, lingua, palatum, dan daerah tonsila palatina. Cavitas oris atau stoma terdiri dari vestibulum oris dan cavitas oris propria. Vestibulum oris di antara dentes dan gingiva, dan labia oris dan bucca. Rima oris dikontrol oleh musculus orbicularis oris, buccinator, risorius, depressor, dan elevator labia oris. Cavitas oris berada di antara arcus dentalis maxillaris dan arcus dentalis mandibularis dengan atap palatum, kemudian di posterior pars oralis pharyngis, dan diisi lingua. Labia oris adalah lipatan muskulofibrosa mobil yang mengelilingi mulut, berekstensi dari sulcus nasolabialis dan naris di lateralis dan superior terhadap sulcus mentolabialis di inferior. Labia oris mengandung orbicularis oris dan otot bibir atas dan bawah, pembuluh darah, dan syaraf. Labia oris ditutupi di eksternus oleh kulit dan di internus oleh membrana mukosa. Frenum labii superioris inferioris itu berekstensi dari vestibula gingiva ke mukosa labium superius dan inferius. Labium superius disuplai oleh arteria labialis superior dan arteria infraorbitalis. Kemudian nervus infraorbitalis dan limfanya mengalir ke nodi submandibularis. Labium inferius disuplai oleh arteria labialis inferior dan arteria mentalis. Suplai syarafnya dari nervus mentalis, nervus 53, limfanya mengalir ke nodi submentalis bagian tengah dan bagian lateralnya ke nodi submandibularis. Legio buccalis dibatasi oleh legio oralis dan mentalis di anterior, psikomatika di superior, palotideo masseterica di posterior, dan tepi inferior mandibula di inferior. Tulang pipi adalah os psikomaticum dan arcus psikomaticus. Otot utama bucca adalah buccinator. Glandula buccalis berada di membrana mukosa dan buccinator. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai corpus adiposum bucca. Bucca disuplai oleh arteria buccalis, kemudian nervus buccalis dari nervus 53. Gingiva disusun oleh jaringan fibrosa yang ditutupi oleh membrana mukosa. Gingiva proper atau attached itu melekat ke pars alveolaris mandibula, processus alveolaris maxilla, dan cervix dentis. Gingiva proper itu pink stipple katinisasi. Ini adalah meliputi superior dan inferior gingiva lingual, kemudian gingiva labial maxilla, gingiva labial mandibula, dan gingiva buccal. Alveolar mukosa atau attached gingiva itu berwarna merah terang dan non-keratinisasi. Suplai darah dari buccal gingiva gigi bawah itu arteria alveolis inferior, lingual gingivanya dari arteria lingualis. Buccal gingiva gigi atas itu arteria alveolis superior anterior dan posterior, sedangkan palatal gingiva dari nasok palatina dan palatina mayor. Venanya mengikuti arteri menuju vena facialis atau plexus pterygoideus. Limfanya menuju nodi submandibularis, submentalis, dan cervicalis profundi. Gingiva yang berhubungan dengan gigi atas disuplai oleh cabang-cabang nervus maxillaris, gigi bawah tentu saja oleh cabang nervus mandibularis. Jadi ini adalah yang melekat dan ini adalah yang tidak melekat. Nah, dentes itu tersusun dalam alveoli dentalis, digunakan pada mastikasi dan membantu artikulasi. Identifikasi gigi itu adalah apakah dia dentes decidui atau permanentes, kemudian jenis densnya yang meliputi incisivus, caninus, premoraris, dan moraris, kemudian juga proksimitasnya terhadap garis tengah.
Ya, gigi itu mempunyai fasies vestibularis, lingualis, mesialis, distalis, dan oklusalis. Kemudian juga dia terdiri dari corona, cervix, dan radix dentis. Periodontium adalah jaringan ikat di sekitar radix dentis yang melekatkan radix dalam alveolus dentalis. Ya, gigi itu disusun oleh dentinum, sedangkan koronanya dilapisi enamelum, radiksnya dilapisi cementum. Di dalam gigi ada kavitas pulpalis atau kavitas dentis yang berisi jaringan ikat pembuluh darah dan syaraf. Kemudian kanalis radicis dentis ada kavitas pulpalis yang berada dalam radix dentis, ini melewatkan syaraf pembuluh darah dari dan ke kavitas pulpalis melalui foramen apicis radicis dentis. Alveoli dentalis berada dalam prosesus alveolaris atau pas alveolaris yang dipisahkan oleh septum interalveolaris. Sedangkan septum interradicularum memisahkan lebih dari satu radix dentis dalam soket. Gomfosis atau syndesmosis dentoalveolaris itu dihubungkan sendi yang dihubungkan oleh periodontium antara radix dan periosteum alveolus. Periodontium itu disuplai oleh akhiran syaraf taktil, plesoreseptif, kemudian juga dia mengandung kapiler limfa dan pembuluh darah glomerular yang berfungsi sebagai hydraulic cushioning untuk mengurangi tekanan mastikasi aksial. Ya, suplai darah berasal dari cabang arteria maxillaris, ya. Kemudian aliran baliknya melalui vena yang senama. Fasa limfatika dari dentes dan gingiva terutama menuju nodi submandibularis. Persiapannya itu adalah gigi atas tuh dari cabang-cabang 52, bawah dari 53. Ya. Nah, ini adalah suplai persyarafan untuk gigi dan gusi. Ya. Palatum itu memisahkan kavitas oris dari kavitas nasi dan pas nasalis faringis. Kita bedakan menjadi dua, durum dan mole. Yang durum itu dia mempunyai skeleton yang dibentuk oleh precisus palatinus dan lamina horizontalis osis palatini. Fossa incisiva itu ada depresi di garis tengah, posterior terhadap dens incisivus, ini merupakan muara foramen incisivum, dan canalis incisivus yang dilalui nervus nasopalatinus yang berjalan dari hidung. Kemudian kita jumpai juga foramen palatinum mayor dan foramina palatina minora yang dilalui oleh fasa dan nervus yang senama. Ya, palatum mole itu ada sepertiga posterior dan bisa bergerak movable. Ya, aponeurosis palatina memperkuat bagian aponeurosis di anterior, sedangkan bagian muskula itu berada di posterior, yang nanti akan bertemu di belakang sebagai uvula. Pada proses menelan, palatum mole itu akan menegang, sehingga lingua akan menekannya mendorong bolus makanan ke belakang mulut. Palatum mole nanti akan berelevasi ke posterior dan superior ke arah dinding farinx, mencegah masuknya makanan ke dalam kavitas nasi. Ke lateralis, palatum mole berlanjut dengan dinding farinx dan berhubungan dengan lingua melalui arcus palatoglossus dan berhubungan dengan farinx melalui arcus palatopharyngeus. Kemudian ada caliculus gustatorius pada epitel palatum mole, dinding posterior pas oralis pharyngeus, dan epiglottis. Ini ada test bud. Ya, fauces atau tenggorokan adalah ruang di antara kavitas oris dan pharynx yang dibatasi superior palatum mole, inferior radix linguae, lateralis arcus palatoglossus, dan palatopharyngeus. Isthmus faucium adalah ruang yang menghubungkan kavitas oris dan pas oralis pharyngeus. Dibatasi di anterior oleh arcus palatoglossus dan di posterior oleh arcus palatopharyngeus. Tonsila palatina adalah massa jaringan limfoid di fossa tonsillaris yang dibatasi oleh arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan
lingua. Ya, jadi ini adalah cavitas oris, ya. Ini adalah arcus palatoglossus, ini arcus palatopharyngeus. Di antara keduanya kita lihat tonsila palatina, ya. Ini ada patum durum, ini ada patum molar dengan uvula, ya. Fitus superficialis palatum. Mukosa palatum itu melekat pada tulang sehingga kalau injeksi submukosa palatum sangat nyeri. Ya, injeksi dilakukan dari superior lingual gingiva, ya. Nah, karena ini akan berlanjut dengan mukosa palatum. Di sini kalau injeksi tidak terlalu nyeri, ya. Profundus terhadap mukosa itu ada glandula palatina sehingga menyebabkan gambaran orange peel akibat bukaan dari duktusnya. Papila incisiva ada elevasi mukosa anterior terhadap fossa incisiva. Karakteris itu ada plica palatina transversa atau ruge, ya, ke posterior di garis tengah patum ada raffe palati. Ya. Musculus palatimoris itu terdiri dari 5 otot, ya, yang muncul dari basis kranii dan turun menuju palatum. Ya, arah tarikan venter tensor veripati itu lebih kurang 90 derajat karena menggunakan hamulus pterygoideus sebagai trokea, ya, akan menarik horizontalis pada aponeurosis. Tensor veripati itu akan dipersiapkan oleh cabang nervus 53, ya. Sedangkan otot yang lain yaitu levator veripalatini, palatoglossus, palatopharyngeus, uvula itu dipersiapkan oleh ramus pharyngeus nervi vagi melalui plexus pharyngeus. Ya, vaskulator dan inervasinya itu ada dari arteri palatina mayor, ya, melalui foramen dia akan keluar melalui foramen palatinum maius berjalan ke anteromedialis. Kemudian arteri palatina minor ini akan berjalan menuju ke posterior ini, ya. Vena dari palatum itu akan mengalir ke plexus venosus pterygoideus. Sedangkan dari palatum itu ada cabang-cabang nervus 52 persyarafannya. Ya, di nervus palatinus mayor itu akan menyuplai gingiva, tunica mucosa, kelenjar palatum durum, ya. Demikian juga nasopalatinus dia akan menyuplai bagian anterior, sedangkan palatinus minor akan menyuplai palatum molar. Lingua itu adalah organ muskular mobile yang ditutupi tunica mucosa. Ya, fungsi utamanya artikulasi dan mencampur makanan, ya, mendorong begitu. Terlibat dalam proses menelan, mastikasi, kecap dan oral cleansing. Bagian lingua itu kita bedakan menjadi radix, corpus, dan apex. Radix itu ada bagian posterior yang melekat di antara mandibula, osioid, dan permukaan posterior dan hampir vertikalis. Ya, sedangkan corpus lingua itu bagian anterior, 2/3 anterior, ya, di antara radix dan apex. Jadi ini ada radix sepertiga posterior, ini adalah corpus dan ujung ini adalah apex, ya. Apex itu ujung anterior, ya. Corpus dan apex sangat mobile, ya. Sedang dorsum lingua itu ada permukaan superior dan posterior. Facies inferior lingua itu ada permukaan inferior, keduanya dipisahkan oleh margo lingue. Kemudian ada sulcus terminalis lingue dan sulcus medianus lingue. Ya, sedangkan papilanya ada valata, foliata, filiformis, dan fungiformis. Ya, semuanya berisi reseptor kecap kecuali yang filiformis, ya, yang berisi akhiran syaraf, ya, sensasi raba. Nah, ini adalah sulcus terminalis lingue, sedangkan ini ada sulcus medianus. Ini ada papilla valata yang dipersiapkan oleh nervus 9, yang lainnya oleh nervus 7, ya. Ini sensoris khusus. Nah, pada facies inferior itu, ya, kita terbayang, ya, dia dihubungkan terbayang vena
profunda lingua ya terlihat. Sedangkan facies inferior itu akan dihubungkan dengan dasar mulut oleh frenulum linguae. Ya, di kiri kanan daripada frenulum linguae itu kita jumpai caruncula sublingualis. Ini adalah terdapat bukaan ductus submandibularis. Ya, mengenai otot lidah itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ya, ini dipisahkan oleh septum linguae, masing-masing otot keduanya itu masing-masing sisi itu. Ya, sedangkan di bagian posterior akan bergabung dengan aponeurosis linguae. Ekstrinsik adalah genioglossus, hyoglossus, tyloglossus, patoglossus. Ya, menggerakkan dapat mengubah bentuk juga. Otot intrinsik itu ada longitudinalis superior, inferior, ini memendek dan tebal, ya, dan retraksi lidah yang terjulur. Kemudian ada otot nafassus dan vertikalis, ini memanjang dan menyempit, mendorong lidah terhadap densisifus atau protusi lidah. Persiapan lingua itu semua ototnya itu ada nervus 12 kecuali patoglossus tadi yang termasuk juga otot palatum mole ini oleh nervus 10 ya. 2/3 anterior mucosa lingua sensoris umumnya oleh nervus 53 khususnya oleh chorda tympani atau nervus 7 ya. 1/3 posterior itu sensorisnya itu adalah oleh rami lingualis nervi glossopharyngeae. Ya, kemudian juga ada cabang kecil ramus internus nervi laryngeae superioris yang menyerupai sensoris umum dan khusus untuk bagian lingua di anterior epiglotis. Ya, juga selabut sekretor motorik parasimpatik untuk kelenjar serosa lidah. Ada 4 sensasi kecap dasar yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Ya, ini adalah otot intrinsik daripada lidah. Ini adalah otot ekstrinsik, hio, ya, genioglossus. Ya. Antara lain kemudian ada styloglossus, ada patoglossus. Ya, ini ada mengenai persyarafannya. Ini adalah nervus lingualis dan nervus hypoglossus. Lihat topografinya, ya. Ini dihubungkan dengan arteri vena dan ganglion submandibulare. Ya, ini persyarafan dari glandula salivaria, ya, parotidia nervus 9, sedangkan sublingualis dan submandibulare itu ada baris ada nervus 7. Ya, vaskulatornya, ya, arterinya itu berasal dari arteri lingualis yang akan berjalan profundus terhadap musculus hyoglossus, nanti akan menjadi arteri dorsalis dan arteri profunda. Ya, arteri profunda itu akan saling berhubungan di dekat apexnya, sedangkan arteri dorsalis itu tidak saling berhubungan. Venanya itu ada vena dorsalis lingua, vena profunda lingua, ya, yang akan bergabung dengan vena sublingualis. Vena sublingualis itu pada orang tua mulai varikose bermuara ke vena jugulis interna. Aliran limfa daripada lidah mengikuti aliran vena. Limfa dari apex, lingua, frenulum dan bagian tengah labium inferior itu berjalan bebas. 4 rute untuk aliran limfanya, ya. Kita lihat, jadi kebanyakan menuju nodi cervicalis profundi, kemudian submandibularis dan submentalis. Glandula salivaria yang mayor itu ada parotidia, sublingualis, submandibularis. Ya, sedangkan yang minor itu ada yang di bibir, di pipi, ya, dekat gigi, di palatina, di lidah juga ada. Glandula submandibularis itu terletak di sepanjang korpus mandibula, sebagian superior, sebagian inferior, terhadap separuh posterior mandibula, sebagian superficialis, sebagian profundus terhadap musculus mylohyoid. Ya, sedangkan ductusnya muncul lebih kurang 5 cm, ya, panjang lebih kurang 5 cm, muncul dari bagian glandula yang terletak di antara musculus mylohyoid dan musculus hyoglossus. Ya. Nervus lingualis itu melengkung di bawah ductus submandibularis yang berjalan ke anterior dan berakhir pada lubang di caruncula sublingualis yang berada di sisi dasar
frenulum lingua. Suplai darahnya itu dari arteri submentalis, vena beja menemani arteri, aliran limfa berakhir di nodus cervicalis profundi. Ya, sabus sekretomotoriknya berasal dari nervus 7. Ya. Ini adalah glandula submandibularis, ini adalah ductus submandibularis. Ya, jadi ini ada frenulum, ini adalah caruncula, kemudian ada plica sublingualis, ini tempat muara nanti glandula sublingualis. Ya, glandula sublingualis itu paling kecil, ya, dari tiap sisi bersatu membentuk massa berbentuk sepatu kuda, ya, bermuaranya tadi sepanjang plica sublingualis, suplai darahnya arteri sublingualis, cabang arteri lingualis, dan submentalis, cabang arteri facialis. Ya, nervinya sama, yaitu berjalan melalui atau berasal dari nervus 7. Ya. Nah, fossa pterygopalatina. Ini ada ruang piramid kecil inferior terhadap apex orbita dan medialis terhadap fossa infratemporalis, terletak di antara pos pterygoideus dan maxilla. Ya, dinding medialis itu adalah lamina perpendicularis osis palatini. Atapnya itu adalah lanjutan medialis facies infratemporalis ala majoris. Dasar itu processus pyramidalis, ya, os palatinum. Ya. Jadi isinya itu adalah bagian pterygopalatina arteri maxillaris dan cabang dan vena comitantesnya, nervus 52 dan neurovascular sheath. Ya. Nah, nervus maxillaris sendiri dia akan memasuki fossa pterygopalatina, ya, setelah keluar dari foramen rotundum. Dia akan mempercabangkan nervus zygomaticus. Nervus zygomaticus nanti akan menjadi yang zygomatikofacialis dan yang temporalis. Zygomatikofacialis itu akan keluar foramen zygomatikofaciale. Ini sensasi umum buka lateralis dan tempora. Sedangkan yang zygomatikotemporalis ini sabus sekretomotorik parasimpatik postsinaptik untuk glandula lacrimalis. Ya. Di fossa pterygopalatina, nervus maxillaris itu akan memberikan rami ganglionisi pterygopalatina nervi maxillaris. Nervus pterygopalatinus menghasilkan sabus sensori umum dari nervus maxillaris untuk nasus, palatum, dan pharynx. Kemudian nervus maxillaris meninggalkan fossa pterygopalatina melalui visual orbitalis inferior sebagai nervus orbitalis. Sabut parasimpatik untuk ganglion pterygopalatinum nervus 7 itu melalui nervus petrosus major. Nervus petrosus major bergabung dengan nervus petrosus profundus ketika melalui foramen lacerum untuk membentuk nervus canalis pterygoidei yang berjalan ke anterior melalui canalis pterygoideus ke fossa pterygopalatina. Nervus petrosus profundus ini merupakan syaraf simpatis yang berasal dari plexus periarterialis caroticus internus. Ya, dia akan membawa sabut postsinaptik dari ganglion cervicalis superius ke ganglion pterygopalatinum, bergabung membentuk nervus canalis pterygoidei. Ini akan mempersiapkan kelenjar palatum, kelenjar mukosa kavitas nasi, dan pharynx superior. Ya. Nah, ini adalah aliran limfa, ya, yang tadi. Nasus externus, bagian terlihat menonjol dari fasies. Skeleton utamanya adalah kartilagonya. Ini mempengaruhi bentuk dan ukuran. Dorsum nasi itu berekstensi dari radix nasi ke apex nasi. Permukaan inferior ditembus oleh naris yang dibatasi di lateralis oleh ala nasi. Ya. Nah, ini ada radix, ya. Radix nasi. Kemudian ini ada dorsum, ini adalah apex, ini ada ala nasi. Ini adalah septum nasi, lubangnya adalah naris. Ya. Cartilaginous nasi ditutupi kulit yang lebih tebal, mengandung banyak glandula sebasea. Kulit menutupi hingga vestibulum nasi mempunyai fibrisa atau rambut hidung. Ya. Skeletonnya itu tulang dan cartilago hyalina. Tulangnya itu ada nasale, processus frontalis, maxilla,
pars nasalis osis frontalis dan spina nasalis osis frontalis. Kemudian juga ada pars osea septinasi, ini adalah bagian tulangnya, ya. Yang dari vomer dan lamina perpendicularis. Cartilaginous nas itu terdiri dari dua lateral, ya, dua cartilago lateral, dua cartilago alar, dan satu cartilago septinasi. Cartilago alar itu berbentuk U, bebas, dan dapat bergerak. Ya, cartilago alar juga ini yang mendilatasikan dan mengonstriksikan nares ketika otot yang beraksi pada hidung berkontraksi. Ya, septum nasi itu membagi nasus menjadi dua kavitas nasi, ya. Kemudian septum nasi itu kita bedakan pars osea dan pars cartilaginea, ya. Nah, kavitas nasi itu anteriornya melalui naris, kemudian dia akan membuka ke posterior ke pars nasalis pharyngis melalui coana. Kavitas nasi itu tidak pipi mukosa yang melekat erat pada periosteum perikondrium, sedangkan vestibulum nasi dilapisi oleh kulit. Ya, mukosa dari kavitas nasi itu nanti akan berlanjut dengan mukosa pars nasalis, pharyngis, sinus paranasalis, sacus lacrimalis, dan tunica conjunctiva. 2/3 inferior dari kavitas nasi merupakan pars respiratoria, sedangkan 1/3 superiornya adalah pars olfaktoria. Batas kavitas nasi superiornya itu dibentuk oleh 3 bagian, yaitu frontonasal, etmoidal, dan sphenoidal. Dasar itu lebih lebar, ya, ini ada processus palatinus dan lamina horizontalis, dinding mediation oleh septum nasi. Paries lateralis cavitatis nasi itu irregular, dibentuk oleh concha nasi, ya. Nah, ini adalah dinding medial, ini adalah dinding lateralnya, ya. Kavitas nasi itu dibagi menjadi 5 lintasan. Recessus sphenoethmoideus, 3 meatus nasi dilateralis, meatus nasi communis medialis, itu menerima 4 lintasan lateral tersebut di atas bermuara. Concha nasi inferior itu terpanjang dan terlebar, ya. Sedangkan di yang media dan superior itu ini merupakan bagian dari tulang ethmoidum. Kalau yang inferior tadi tulang tersendiri, ya. Recessus sphenoethmoideus itu adalah tempat muara sinus sphenoideus. Ini letaknya di supra-posterior terhadap concha superior. Ya, meatus superior nasi itu adanya di balik daripada concha yang superior. Ya, meatus superior nasi itu berada atau berisi, ya, bukan berisi tapi muara dari cellulae ethmoideae, ya. Meatus nasi medius ini lebih panjang, lebih dalam. Ini ada muara sinus frontalis, ya. Itu hiatus itu ada kita jumpai hiatus semilunaris, bula ethmoidea, ya. Kemudian meatus inferior nasi itu tempat muara daripada ductus nasolacrimalis, ya. Jadi ini adalah dinding lateral daripada hidung. Ini concha superior, media, dan inferior. Masing-masing itu nanti ada meatusnya, ya. Vaskulatur dan persya venosus, suplai darahnya itu ada 5 arteri di sini. 3 yang pertama itu nanti terbagi menjadi cabang lateral dan medial. 5 arteri ini mempersyafi baik dinding medial maupun dinding lateral, ya. Arteria palatina major itu akan mencapai septum melalui canalis incisivus hingga palatum durum anterior, ya. Nah, kemudian yang kita sebut sebagai area Kisselbach. Ini ada di bagian anterior septum nasi, ya. Ini merupakan tempat plexus anastomotik dari kelima arteri. Ya, nasus extensus disuplai oleh arteri ke-1 dan ke-5, juga cabang nasal dari arteria infraorbitalis dan ramus lateralis nasi dari arteria facialis, ya. Plexus venosus submucosus, ya, ini akan mengalir ke venas venopalatina, facialis, dan vena ophthalmica.
Darah balik dari nasus externus mengalir terutama ke vena facialis melalui vena angualis dan lateral nasal vein. Ini merupakan danger area karena berhubungan dengan sinus cavernosus. Bagian posterior inferior mukosa nasi dipersiafi nervus 51 ya. Sedangkan bagian yang antara superior dipersiafi oleh nervus 51 ya. Tadi 52. Nasus extensor disuplai oleh nervus 51 alanasi oleh nervus infraorbitalis ya. Jadi 51 itu ada dorsum nasi dan apex nasi. Nervi olfaktori itu muncul dari sel syaraf di epithelium olfaktorium di bagian superior dinding lateralis dan dinding septalis kavitas nasi. Ya. Nah, ini adalah nervi olfaktorii. Ini ada bulbus olfaktorius. Sinus paranasalis ini merupakan ekstensi berisi udara ya ke dalam os frontale, ethmoidium dan sphenoidium dan maxilla. Ya. Nah, ini adalah sinus-sinus paranasalis. Ya. Ini menggambarkan sinusnya ini ya. Nah, sinus frontalis itu berada di antara lamina eksterna dan lamina interna, dideteksi pada anak 7 tahun, bermuara melalui ductus nasalis ke dalam infundibulum ethmoidium yang membuka ke hiatus semilunaris. Persiapannya itu adalah 1 ya. Sinus frontalis kanan kiri itu jarang berukuran sama. Septum di antara keduanya jarang bertempat di planum medianum. Ya. Ukurannya bervariasi dari 5 cm. Nanti dia bisa meluas ke lateralis ke dalam ala mayor. Ya, ini adalah sinus frontalis ya. Ini adalah sinus sphenoideus. Ini ada muaranya ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai bula ethmoidea. Ya. Ini adalah hiatus semilunaris ya yang dipotong. Sulra ethmoidea ada invaginasi kecil membrana mukosa dari meatus medius nasi dan meatus superior nasi ke dalam os ethmoidium di antara kavitas nasi dan orbita. Selula ethmoidea tidak tampak pada foto X polos sebelum usia 2 tahun. Ya, selula yang anterior akan bermuara ke meatus medius nasi. Ya, kalau yang media itu adalah yang kita sebut sebagai bula tadi ya. Ini muaranya juga ke meatus medius, kemudian posterior itu ke meatus superior. Suplai syarafnya adalah nervus ethmoideus anterior dan posterior. Ya. Sinus sphenoideus itu berlokasi di corpus ossis sphenoideus, dapat melebar hingga ala mayor, terbagi tidak sama dan dipisahkan oleh septum tulang. Pneumonisasinya ekstensif sehingga korpusnya itu menjadi fragil. Ya, lempeng tipis memisahkan sinus dari nervus opticus, chiasma opticum, glandula pituitaria, arteri interna carotidis dan sinus cavernosus. Ya, ini asalnya dari selula ethmoidea posterioris yang mulai menginvasi pada usia lebih kurang 2 tahun. Ya, suplai dan nervus itu ethmoideus posterior. Sinus maxillaris itu paling besar, menempati corpus maxilla dan berhubungan dengan meatus medius. Ya, apexnya berekstensi menuju dan sering ke dalam os zygomaticum. Basis membentuk bagian inferior dari paries lateralis cavitas nasi. Atapnya oleh dasar orbita, dasarnya oleh bagian alveolar maxilla. Radix dentis dari gigi maksila, terutama duodens molaris pertama, sering menghasilkan elevasi konikal pada dasar sinus maxillaris. Ya. Bermuara itu melalui 1 atau lebih bukaan. Ya. Hiatus maxillaris di meatus medius nasi melalui hiatus semilunaris. Suplainya ini sama seperti gigi, yaitu dari arteria alveoli superior, ya, palatina mayor, palatina descendens, ya. Sedangkan persiapannya nervus alveoli superior anterior, superior medius dan superior
posterior, ya. Auris atau telinga. Ini organ pendengaran dan keseimbangan dibagi menjadi auris externa, auris media, dan auris interna. Ya, membrana timpanica itu memisahkan auris externa dan auris media. Kemudian tuba auditiva itu menghubungkan auris media dengan pars nasalis pharyngis. Ya, jadi ini adalah telinga luar, auricula dan meatus. Ya, kemudian telinga tengah itu adalah cavitas timpani. Ini adalah telinga dalam. Kalau telinga luar ada di pars timpanica, kalau telinga tengah dan dalam itu adanya di os temporalis pars petrosa, ya. Timpanica juga osis temporalis juga, ya. Auris externa auricula itu adalah cartilago elastica, ya, ditutupi kulit tipis. Ada yang kita sebut sebagai lobulus, yaitu non cartilagineus, ya. Ini disusun terutama oleh jaringan ikat lemak dan vasa sanguinea. Ya, kemudian ada struktur-struktur lekukan atau taunya kita sebut sebagai helix, antihelix, kappa, konka, dan antitragus, ya, atau tragus. Suplai darahnya itu berasal dari arteria auricularis posterior dan temporalis superficialis. Nervi cutanei auricularis itu ada auricularis magnus dan auriculotemporalis. Ya. Aliran limfanya itu akan menuju ke nodi lympharotidae superficialis. Ya. Kemudian juga ada yang ke nodi mastoidea, nodi cervicalis profundi, dan sisanya ke cervicalis superficialis. Ya, jadi ini adalah auricula. Ya, ini ada yang kita sebut sebagai konka. Ini tragus, ini meatus acousticus externus, ini helix, ini antihelix. Ini tragus, ini antitragus, ya. Nah, ini adalah persyarafan kulitnya, ya. Nah, meatus acousticus externus itu ada saluran berbentuk S melalui pars tympanica osis temporalis, ya. Sepertiga lateral itu cartilaginea, sepertiga medial itu osea. Ya, dia mempunyai glandula ceruminosa dan glandula sebasea. Membrana tympanica diameternya itu lebih kurang 1 cm. Ya, nah ini konkav terhadap meatus acousticus externus dengan depresi sentral yang kita sebut umbo. Ya, nah superior terhadap processus lateralis malai itu membrana tipis ini disebut pars fascida. Sisa itu adalah pars tensa yang mengandung serabut radial dan sirkular. Ya, nah kulit dinding superior dan dinding anterior meatus acousticus externus dan 2/3 supero-anterior permukaan externus membrana tympanica ini persyarafannya auriculotemporalis, sedangkan sisanya itu adalah ramus auricularis nervi vagi. Sedangkan permukaan internus membrana tympanica itu nervus 9, ya. Jadi ini adalah permukaan luarnya itu adalah oleh nervus vagus dan nervus 53, ya, sedangkan permukaan dalamnya nervus 9, ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai pars yang apa? Yang flaccida, ya. Ini adalah pars yang tensa, ya. Auris media, ya, itu kita sebut juga cavitas timpani, ada yang propria, ada yang recessus epitympanicus, ya. Jadi cavitas timpani ini akan berhubungan dengan tuba auditiva dan cellulae mastoidea, ya. Nah, isi auris media itu adalah ossicula auditus, tapedius, dan tensor timpani. Ada chorda timpani, juga ada plexus nervosus tympanicus. Dinding-dindingnya itu ada paries tegmentalis yang membentuk atap, jugularis yang membentuk dasar. Anteriornya itu adalah paries caroticus, posteriornya mastoideus, lateralnya itu adalah membrana seus, membrana tympanica, mediasnya itu adalah labyrinthicus, ya. Ini auris interna.
Antrum mastoidium itu adalah kavitas dalam processus mastoideus. Dipisahkan dari fossa media crani itu oleh tegmen timpani. Ya, selule mastoidea itu terbuka ke dalam antrum, dilapisi tunika mukosa yang berlanjut ke auris media. Ya, di anteroinferior berhubungan dengan canalis facialis, ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai cavitas timpani, ya. Ada yang kita sebut sebagai cavitas timpani propria, ini adalah recessus epitimpanicus, ya, seperti ini. Nah, ini adalah dinding yang uh, ini dinding yang posterior, ini dinding anterior, ini adalah dinding yang medialnya, ya. Nah, tuba auditiva itu terdiri dari pars ossea, ya, dan selanjutnya itu adalah pars cartilaginea. Tuba itu akan membuka dengan kontraksi levator veli palati dan tensor veli palatini. Fungsi itu menyamakan tekanan sehingga gerakan membrana timpanikanya itu optimal, ya. Suplai darah itu arteri pharyngeal ascendens, arteri meningeal media, dan arteri canalis peterygoideae. Vena itu nanti akan mengalir menuju plexus peterygoideus, limfanya itu ke nodus cervicalis profundi. Persiapannya berasal dari plexus tympanicus, ya, di anterior dia akan menerima serabut dari ganglion pterygo-palatinum, ya. Ossicula auditus itu ada 3 tulang yaitu malleus, incus, dan stapes, ya. Nah, malleus itu melekat ke membrana timpanica, ya. Kaput malleinya terletak dalam recessus epitimpanicus, ya. Nah, manubrium mallei ini akan terkubur dalam membrana timpanica, ya. Dia mempunyai processus lateralis dan processus anterior. Kaput mallei itu akan bersandingan dengan incus. Nah, tensor timpani itu akan melekat pada manubrium mallei. Ya, kemudian juga ada chorda timpani, cabang nervus 7 yang melalui permukaan medialis kolum mallei. Ya. Nah, basis tapetis itu bersesuaian dengan fenestra vestibuli pada dinding medialis. Basis tapetis itu lebih kecil dari membrana timpanica sehingga daya getah itu naik lebih kurang 10 kali, ya, sedangkan amplitudonya turun. Nah, mengenai otot ossicularum auditus itu ada 2 otot, yaitu tensor timpani dan stapedius. Keduanya itu adalah untuk mengurangi getaran membrana timpanica, ya, untuk mencegah kerusakan auris interna karena suara keras. Persiapan tensor timpani itu ada nervus 53, sedangkan yang stapedius persiapannya ada nervus 7, ya. Ini adalah incus ini, ya. Ini adalah ya. Ini incus. Ini adalah stapes, ya, stapes. Ini adalah malleus, ini malleus, ini adalah incus, ya. Ini adalah kaputnya, ya, kaput daripada mallei, ini adalah manubriumnya, ya. Nah, auris interna itu terkubur dalam pars petrosa ossis temporalis, ya, ini merupakan organum vestibulo-cochlear, ya, terdiri dari labyrinthus osseus dan labyrinthus membranaceus, ya. Kalau labyrinthus osseusnya berisi perilimfa, kalau labyrinthus membranaceusnya berisi endolimfa. Jadi labyrinthus membranaceus itu akan tergantung oleh filamen dan ligamentum spirale dalam labyrinthus osseus. Ya, labyrinthus osseus itu merupakan rangkaian kavitas, ya, cochlea, vestibulum, dan canalis semicircularis, ya, yang berada dalam otik kapsul. Ya, cochlea itu berbentuk seperti shell, ya, berisi ductus cochlearis, sedangkan canalis spiralis cochlea itu dimulai di vestibulum dan membuat 2,5 putaran mengelilingi modulus cochlea. Modulus cochlea itu berisi saluran untuk pembuluh darah dan untuk distribusi cabang nervus cochlearis.
Apeksnya mengarah ke lateral, anterior, dan inferior. Ya. Putaran basal cochlea itu menimbulkan promontorium timpani pada paries labyrinthicus. Pada putaran basal, labyrinthus osseus berhubungan dengan spasium subarachnoide, dalis di superior terhadap foramen jugularum melalui canaliculus cochlea. Fenestra cochlea ditutupi oleh membrana tympanica sekundaria. Vestibulum itu ada ruang oval kecil, panjang lebih kurang 5 mm, berisi sacculus dan utriculus, dan bagian labyrinthus vestibularis. Pada dinding laterisnya jumpai fenestra vestibuli yang ditempati oleh basis stapedis. Ya. Nah, berhubungan dengan cochlea di anterior, itu kanalis semicircularis di posterior, fossa posterior cranii oleh aqueductus vestibuli yang membuka posterolateris terhadap meatus acousticus internus. Aqueductus vestibuli ini mentransmisikan ductus endolimfaticus dan 2 pembuluh darah kecil. Kanalis semicircularis ini ada 3, yaitu anterior, posterior, lateralis, berhubungan dengan vestibulum. Ya, kanalis itu terletak posterior superior terhadap vestibulum, kemana kanalis membuka saling tegak lurus. Tiap kanalis itu membentuk 2/3 lingkaran, diameter lebih kurang 1,5 mm, kecuali pada satu ujung itu ada pembekalan yang disebut dengan ampula osea. Ya, jadi ini adalah yang kita sebut sebagai kanalis semicircularis. Ini adalah cochlea, ya, atau kanalis spiralis cochlearis. Ya, ini adalah kanalis semicircularis yang di antara itu kita jumpai adanya vestibulum, ya. Jadi ini yang biru ini adalah bangunan yang kita sebut sebagai labirin yang membranaceus, sedangkan yang coklatnya yang di luar itu adalah labirin yang osseus. Ya, yang coklat ini adalah labirin osseus. Ini ada vestibulum yang di dalamnya kita jumpai sacculus dan utriculus. Ya, ini utriculus, ini sacculus. Ini ada perema yang kita sebut sebagai ampula. Ya. Nah, labyrinthus membranaceus ini terdiri dari labyrinthus vestibularis untuk keseimbangan dan cochlearis untuk pendengaran. Ini adalah isinya. Ya, kemudian ada ligamentum spirale yang menghubungkan ductus cochlearis dengan canalis spiralis. Ya, ductus semicircularis itu membuka ke utriculus melalui 5 bukaan. Utriculus berhubungan dengan sacculus melalui ductus utriculosacularis, sedangkan sacculus berlanjut dengan ductus cochlearis melalui ductus reuniens. Ya, utriculus dan sacculus itu mempunyai area khusus epitel sensoris yang kita sebut sebagai makula. Ya, sel rambut di makula dipersiapkan oleh rambut nervus vestibularis. Neuron sensorium primer ada pada ganglion vestibulare. Ductus endolimfaticus itu akan berekspansi ke dalam sakus endolimfaticus. Sakus endolimfaticus berfungsi sebagai reservoir endolimfa. Kanalis semicircularis itu tiap ductusnya mempunyai ampula membranacea yang mengandung area sensoris. Crista ampullaris adalah sensor untuk merekam pergerakan endolimfa dalam ampula yang dihasilkan rotasi kepala pada bidang ductus semicircularis. Sel rambut dari crista merangsang neuron sensorium primer dengan soma di ganglion vestibular. Ya. Ductus cochlearis itu ada tabung spiral tertutup pada satu ujung, potongan melintang berbentuk triangular. Ya. Bergantung erat di antara ligamentum spirale dan lamina spiralis osea dari modiolus. Ductus cochlearis berisi endolimfa yang membagi kanalis spiralis menjadi 2 saluran yang berhubungan di apex cochlea di helicotrema. Ya, atap ductus cochlearis dibentuk oleh membrana vestibularis, dasar lamina basilaris, lamina spiralis osseus. Reseptor stimulus auditorik adalah organum spirale yang mengandung hair cell atau sel rambut, ya, terletak di lamina basilaris dan ditutupi oleh membrana tectoria. Meatus acousticus internus adalah saluran dangkal yang berjalan ke lateralis dalam pars petrosa osis temporalis. Ya, ini adalah helicotrema, ini adalah modiolus. Ya, seperti ini.
Ya, jadi ini adalah, utriculus ya, ini adalah sulcus. Nah, ini adalah, apa namanya, kanalis spiralis ya, dengan adanya, apa namanya, ductus cochlearis ya akan menjadi 2, yaitu skala vestibuli dan skala, eee, timpani ya, seperti itu.